Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di kuliah metodologi penelitian pada pertemuan ke-5. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Heru. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-5 ini. Kemarin sudah dapat model, sudah ada kuesionernya sudah rapi, sudah diolah juga, sehingga hari ini semoga kita bisa menindaklanjuti kuesioner yang sudah dijawab oleh responden, sudah diolah datanya, kemudian selanjutnya diapain gitu. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan pada Pak Heru untuk mengisi kuliah hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira perlu nggak ditunjukkan bagaimana cara ngujinya, cara memprosesnya secara singkat? Penting. Oke. Nanti yang dipakai di dalam SPSS tadi linear berganda. Analisisnya regresi linear berganda. Nanti yang kita pakai cuma uji validitas reliabilitas itu sebenarnya tidak ditampilkan di artikel nggak masalah, tapi dijelaskan. Terus R-square tadi, R-square sama adjusted R-square nanti ditampilkan juga, nanti diuji untuk uji model, bahwa model ini memiliki kelayakan. Itu dipakai. Yang persamaan regresi nanti dipakai. Cara yang paling gampang, itu pertama kali itu kita ngomong tentang apa? Karena PMI apa, dan mengapa. Mungkin bisa didahului dengan apa? Dalam setiap kegiatan organisasi bahwa segala sesuatu menghadapi resiko. Resiko itu sebenarnya bisa diprediksi dan bisa diupayakan untuk apa misalnya? Untuk diminimalisir misalnya. Itu kan kalimat tidak perlu ada teorinya, penjelasan karena setiap orang udah tahu. Redaksi umum aja ya. Redaksi umum. Jadi ini redaksi umum. Apa itu PMI dan seterusnya. Terus kalau sudah mengungkapkan apa dan mengapa, misalnya bisa juga ditunjukkan seperti ini. Ada bukti-buktinya. Bukti empirisnya. Bukti empirisnya. Bisa ditunjukkan di situ. Nah terus gini, apa dan mengapa, terus bukti apa, bukti empiris, serta bukti. Udah sampai di sini. Terus yang kedua, kita ngomong pentingnya PMI. Preventive Management, pelaksanaan pengendalian preventif menjadi satu hal yang penting dan diperlukan oleh setiap organisasi. Tidak hanya misalnya tinggal nanti kita mengajunya kepada apa? Temuan kita yang berkaitan dengan jurnal PMI. Jurnal PMI kita itu, temuan kita kemarin apa? Yang 3 contoh yang ada kemarin. Landasan jurnal awalnya apa? PMI itu akan mempengaruhi misalnya. Lihat di jurnal dasar. PMI itu kan ada lanjutannya ke mana itu. Nanti pengembangannya silahkan masing-masing. Nah ini, kita bisa cerita dari situ. Jadi di situ bisa ngomong bahwa PMP implementation itu, kenapa PMP implementation management? Karena PM implementation management itu akan berdampak pada total TPM implementation, dia pada akhirnya akan meningkatkan atau memberikan productivity benefit, keuntungan produktivitas. Dan ini menjadi satu yang sangat diperlukan oleh perusahaan. Kita ngomong
bahwa PM implementation itu nanti akan dapat meningkatkan TPM implementation. Dan selanjutnya juga akan dapat meningkatkan productivity benefit. Kurung jurnal ini yang dimasukkan. Nah, kalau Bapak mau memperpanjang penjelasannya, boleh. Misalnya, preventive maintenance, misalnya kita ngomong yang ini. Disclose statistic of maintenance record, indikator ini, yang baik nantinya akan mendorong komitmen manajer dan ini staff itu misalnya. Leadership. Karena kan tadi preventive maintenance implementation berpengaruh terhadap TPM gitu. Jadi boleh dilanjutkan, diperbanyak dengan indikator ke indikator. Terus juga tadi preventive management itu akan berdampak ke productivity benefit. Bisa juga kita ngomong bahwa preventive maintenance as a quality strategy sebagai quality strategy akan dapat mengeliminasi kerugian produk. Bisa dieksplor ketika kita kekurangan kalimat. Masa sih kalimat cuma variabel ke variabel, boleh ngambil aja salah satu dari sini. Kita umpamakan tadi bahwa preventive maintenance as a quality strategy pada akhirnya dapat menurunkan atau mengeliminasi kehilangan productivity misalnya ketika ke produk benefit. Jadi kita bisa ngomong ngambil indikator ke indikator. Tidak perlu semuanya, tapi kita untuk mengupaya bahwa dalam satu artikel itu banyak ininya. Tapi masuk dalam satu paragraf atau lain paragraf? Masih satu paragraf, masih di paragraf itu. Ya? Pentingnya PMI mempengaruhi ini, lihat di jurnal dasar, jurnal utamanya. Lihat jurnal berikutnya yang tentang PMI. Begitu pentingnya PMI bagi organisasi, maka preventive management implementation itu banyak ditelaah karena terjadi di berbagai macam organisasi. Sebagaimana di organisasi, misalnya pentingnya PMI dibahas atau diteliti atau terjadi, terserah kalimatnya, di berbagai organisasi seperti di industri apa, itu di misalnya jurnal yang kedua. Terus di industri apa, misalnya jurnal ketiga, dan seterusnya. Jadi manfaatkan 3 jurnal yang kita dapatkan ketika kita mencari jurnal tentang yang intinya di dalamnya ada preventive maintenance implementation. Yang mendukung ya, semua yang mendukung yang ya, mendukung. Pak? Mendukung. Ya. Yang mendukung. Pokoknya yang mau dimasukkan semua boleh. Yang intinya di dalamnya ada tentang preventive maintenance. Apapun itu. Ya. Jangan dilihat faktornya dulu. Oh ya. Cuma ada penelitian tentang preventive maintenance di sektor manufaktur. Khususnya di perusahaan manufaktur sektor makanan misalnya. Kurung penelitiannya siapa? Masukkan aja penelitian kedua itu tentang apa, penelitian ketiga dan seterusnya. Ini tahap kedua. Tahap ketiga itu baru masuk ke masih jurnal yang dasar tadi. Masuk ke komitmen manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan PMI. Nah, intinya itu silahkan kalau jelaskan lebih lanjut, ini masih jurnal dasar ya. CM ke apa tadi? PMI. Jurnal kedua itu yang tentang variabel lainnya apa kemarin? Facilitating condition dan skill. Terhadap
jurnal 3 sampai 3, 4, 5. 5 itu yang tentang PMI, apapun faktornya. Jurnal 6 sampai 6, 7, 8. 6 sampai 8 itu jurnal tentang CM ke PMI. Terus jurnal ke 9 sampai 11 itu jurnal tentang FC ke PMI. Jurnal 12 sampai 14 itu yang SC ke PMI. Ini sebagai landasan aja ya, biar kita nulisnya gampang. Jadi CM merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan ini. Jurnal dasar. Silakan sebutkan alasannya. Penjelasan tadi juga bisa. Menambahkan, mengambil satu indikator, dikaitkan indikator di CM, dikaitkan dengan indikator di PMI. Ngaitkan lagi, boleh penjelasan di tahap berikutnya. Ini bisa juga kita ngomong berikutnya. Namun demikian, CM bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi meningkat PMI. atau mempengaruhi, terserah mau ngambil Ya. CMI. Kan satunya faktor CMI. PMI atau CMI, Pak? PMI. Ya, Mempengaruhi PMI. PMI. Terserah mau titik atau mau koma, tinggal kalimatnya nanti. FC dan SC merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi PMI. Nah ini kita ngambilnya jurnal 2. Nah ini kan ada kan? Nah ini bahwa facilitating condition itu akan mempengaruhi rate of PMI misalnya. Kita asumsikan ini aja. Ini ada, bisa juga kita ngomong mau ditambahkan ini juga boleh ini. Apa namanya, rate of machine complexity. Jadi tidak harus hanya 2 itu. Silakan kemukakan bahwa ada facilitating condition, ini akan pengaruh ini. Misalnya gini kita ngomong, facilitating condition, rate of skill, kompetensi, rate of machine, ini. Mempengaruhi sana, mempengaruhi PMI. Tinggal kita sebutkan secara garis besarnya. Selain itu, juga masih ada faktor yang dapat mempengaruhi PMI seperti jurnal 35. Jurnal 35. 35 kan PMI. PMI. Kan ada, ketika kita cari jurnal PMI kan pasti ada faktornya. Oh, ada faktor yang nah itu sebutkan variabelnya ya. Sebutkan aja di situ. Jadi kita udah mengarah ke sana. Jadi ada sumbernya. Kalau misalnya jurnal yang pertama kita temukan faktornya yang lainnya lagi, sebutkan aja di situ. Untuk memperkaya bahwa memang banyak faktor yang dapat mempengaruhi PMI. PMI ya, PMI. Misalnya di situ. Ini kalau memang mau seperti itu ya silahkan. Kalau sudah itu sebenarnya kita bisa melakukan pembatasan. Dari sekian banyak, misalnya, itu kalau nanti di tesis itu nanti akan lebih jelas lagi bahwa ini nanti ada pembatasan secara umum itu aja. Kalau sudah, di sini masuk ke bahasan yang lebih detailnya lagi. Detailnya lagi bahwa masuk ke CM akan mempengaruhi PMI. Silakan, sebagai landasan apa? Sebagai landasan jurnal 6 sampai 8. Yang berikutnya FC ke PMI. Jurnal 9 sampai 12. Itu jadikan landasan. Terus SC skill ke PMI. Berarti jurnal 12 14. Kalau sudah
Di sini kemukakan novelty-nya. Adanya berbagai macam temuan yang berbeda, hanya CM yang mempengaruhi PMI, kurung, jurnal dasar. Sementara pada penelitian lain, masih banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Mempengaruhi PMI. Mengaruhi PMI. Jurnal lain, ya silakan sebutkan jurnal lain. Ini tidak boleh lebih dari satu yang ada di sini. Silahkan cara menyebutkannya terserah. Mendorong dilakukannya penelitian ini atau apa bahasa yang lain yang lebih yahud lah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, atau kalau nggak lebih jelas ya mau ngomong yang lainnya apa ini. Ini bisa mengungkapkan penelitian menjadi lebih menarik karena dilakukan disebutkan misalnya di industri apa ini yang saat ini lagi gencar-gencarnya memang menerapkan itu misalnya. Jadi argumen di objek. Penelitiannya. Objek ya, argumen di objek. Atau kalau enggak, pada penelitian ini akan mengkombinasikan CM dalam pengaruh ini. Atau kalau enggak, ini jadikan satu bisa. CM, jurnal dasar ini, FC dan FC, kurung, jurnal dasar kedua. Ini dalam mempengaruhi PMI. Lebih detail lagi atau mau kalimat yang lainnya, atau lebih lanjut, atau lebih rincinya, terserah mau bagaimana, variabel tersebut yang nantinya apa argumennya lah menjadi poin penting dalam penelitian ini. Kalau mau dieksplor lebih lanjut boleh, kalau enggak boleh langsung ngomong mengutamakan bahwa ini akan pengaruh ini. Terus di sini berikan argumen mengenai ketiganya dalam mempengaruhi PMI. Ini pakai indikator di masing-masing variabel, dikaitkan dengan dikaitkan PMI. dengan PMI. Tuh. Dah, sampai ini selesai. Kalau mau ditekankan lagi untuk mengetahui dan seterusnya, itu silahkan. Jadi dengan dasar ini sebenarnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alinea. Sudah cukup lah. Bab 1 ini berarti ya Pak ya? Pendahuluan. Ya, untuk pendahuluan. Oke. Kita ikutin artikel yang akan kita acu, karena ada artikel yang menggunakan literatur review, ada juga yang tidak. Metodologi silakan, sebutkan. Jadi minimal berisi tentang sampling yang mengungkap tentang sampelnya, dan sampel disertai alasan sampel. Kalau sampel kan berarti sampel secara umum
pasti menunjukkan objek. Pasti. Terus jumlah sampelnya beserta alasannya serta cara mendapatkannya. Nah, intinya itu aja. Mau 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, nggak apa-apa. Yang berikutnya, kita buat desain. Desain ini sebenarnya gini, desain penelitian itu lebih mengarah kepada yang tadi. Hampir sama dengan yang di pendahuluan. Di sini menyebutkan bahwa apa yang terjadi, kita ngomong aja indikator dari masing-masing. Atau kalau enggak indikator bisa juga variabel itu, tetapi jangan secara spesifik komitmen manajerial langsung to the point gitu. Tetapi gambaran umum aja. Gambaran umum. Gambaran umum yang mengarah ke masing-masing variabel. Ya, istilahnya kata lain dari variabel-variabel itu. Misalnya keseriusan dari manajemen dalam ingin menerapkan preventive maintenance akan mendorong apa gitu misalnya. Jadi bisa juga ke sana. Penggambaran masing-masing indikator gitu ya. Ya, jadi dimulai dari yang preventive management itu, pentingnya preventive management. Misalnya di sini. Di sini sebenarnya bisa mengarahnya kepada apa? Mengarahnya kepada hasil penelitian yang tadi. Kita lebih spesifik, lebih mengarah pada ini. Bahwa CM itu akan mempengaruhi ini. Sehingga ada hipotesisnya. Jadi misalnya kita ngomong CM itu apa? Keseriusan manajemen dalam untuk menerapkan preventive maintenance itu pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting karena akan membuat implementasi dari preventive management itu menjadi lebih baik. Misalnya kalimat yang lainnya, itu kan sebenarnya intinya sama bahwa CM penjabaran. itu mempengaruhi penjabaran itu. Penjabaran dari masing-masing variabel terhadap korelasinya, korelasi terhadap sana. Jadi itu terus di sini tidak hanya mau dimasukkan ininya juga boleh, sumbernya, jurnalnya. Jurnalnya. Masukkan jurnalnya, tapi dengan kalimat ya jangan sama persis dengan yang atas. Terus bisa juga kita ngomong ukuran-ukurannya langsung bisa juga. Contohnya, misalnya CM itu ukurannya apa? Bisa ditunjukkan keseriusan manajemen dalam ingin menerapkan preventive management yang ditunjukkan dengan indikator akan ini itu misalnya. Itu dipecah-pecah juga boleh. Setelah itu juga argumen logisnya. Data real ya, Pak? Termasuk data realnya tadi. Argumen data realnya nggak usah. Realnya argumen itu aja. udah nggak usah. Argumen aja. Artinya bahwa secara teori seperti itu dari yang tadi itu bisa dilogiskan ke sini. Atau kalau enggak bisa juga diungkapkan dari indikator-indikator. Pakai indikator itu kan pasti lebih dari satu kalimat kan? Ya. Keseriusan pihak manajemen dalam apa yang tadi menyediakan peralatan misalnya, itu kan komitmen juga. Manajemen menunjukkan sikap bahwa dia mendukung, ingin ikut terlibat dalam penerapan ini, nantinya akan membuat ini. Itu kan kalimat-kalimat itulah dengan dasar indikator saja biar gampang. Nah, ini nantinya ketika masuk ke sana, ini sebenarnya kita sudah menunjukkan indikatornya apa. Sehingga kalimat terkaitnya oleh karena itu diduga bahwa CM berpengaruh terhadap PMI. Kalau mau di kalimat berikutnya ada H1,
CM berpengaruh terhadap PMI. Baru masuk ke yang kedua, yaitu apa? FC. Facilitating condition. Nah, ini sama juga nanti facilitating condition. Sini juga facilitating condition. Setelah itu, nah ini operasionalisasi variabel itu sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Kalau di awal di sini sudah disebutkan ukurannya apa saja, bahwa desain penelitian CM yang terlihat dari indikator apa-apa gitu udah disebutkan di sini enggak apa-apa. Tapi kalau mau masuk operasionalisasi variabel juga boleh. Yang dimaksud dengan apa tadi? CM itu apa? Adalah apa? CM adalah misalnya CM adalah ini juga boleh. Indikatornya apa? Masukkan di sini. Dan seterusnya. Indikator itu selalu yang harus dari jurnal ya? Yang kemarin Bapak pakai. Yang indikator ini. Indikator ini bisa diterjemahkan dari Bapak kuesioner Bapak aja. Kuesioner yang Bapak pakai itu diperingkas juga boleh. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Karena nanti bisa juga kita masukkan langsung ke deskriptif. Bisa juga. Nih, intinya itu aja ya. Terus metode analisis. Metode analisis secara garis besar sama. Uji validitas itu bagaimana yang dilakukan, reliabilitas sama, terus persyaratan analisis yang dilakukan apa saja, nanti akan ditunjukkan apa menghitungnya pakai apa, ini ada langkahnya. Terus habis itu tahap berikutnya ada uji model, yang dipakai apa, dan seterusnya. Pengujian hipotesis dilakukan apa, dan seterusnya. Hasil pengujian instrumen itu sebenarnya tentang rangkuman dari validitas, ya, validitas dan reliabilitas. Rangkumannya aja, jadi nggak usah dimunculkan semuanya. Nah, sebelum ini sebenarnya penting untuk menunjukkan responden. Responden itu nanti dijadikan satu tabel. Jadi outputnya tadi kan beda-beda tabel. Nanti dijadikan satu tabel aja. Terus kalau ini tabel udah, pengujian instrumen ini sama. Validitas, reliabilitas itu jadikan satu aja. Dirangkum dalam satu tabel. Uji asumsi klasik tidak perlu ditampilkan tabelnya, nggak perlu. Terus uji model, nah, uji model itu nanti bisa ngikutin ini aja. Misalnya di sini, Bapak bisa aja masukin di sini. Kan ada R square-nya berapa, ininya berapa. Langsung masukin aja. Nanti dijabarkan gini. Atau kalau mau dijadikan satu, nilai F-nya berapa, nanti di sebelah sini, F hitung, F tabel, mau jadikan satu tabel juga boleh. Tetapi kalau mau dipisah boleh, ini jelaskan dulu, nanti ini ujinya, hasil uji ini dengan melihat ini kan, ini sebenarnya hampir sama. Udah, ketika ini sudah, baru uji hipotesis. Uji hipotesis itu kita masukkan, kita buat gambar seperti ini aja, tabel. Masukkan nilai koefisien yang dipakai aja, koefisiennya berapa, nilai signya. Nilai T-nya mau dipakai juga boleh. Setelah itu baru buat modelnya, angkanya dimasukkan yang tadi di sini, minus berapa itu tadi, masukkan di sini. Terus CM-nya berapa ini masukkan, ini langsung aja, nggak usah X1, X2, langsung aja, ini CM, ininya apa tadi, FC, ininya SC. Nanti angkanya disesuaikan aja. Nah, Fabur ini penjelasannya aja. Baru ini variabel CM menghasilkan nilai koefisien positif terhadap PMI.
yaitu sebesar berapa, nilai ini berapa. Nilai ini yang dihasilkan masih lebih besar dari ini. Sehingga dapat dinyatakan bahwa misalnya, kalau punya Bapak kan semuanya berpengaruh. Bahwa CM tidak memiliki pengaruh terhadap PMI. PMI. Kalau memang seperti itu. Kalau Tinggal membaca enggak, hasil. contoh, ya tinggal baca aja, sesuaikan dengan hasilnya aja. Kalau sudah itu, ya udah itu sebagai analisis, tinggal masuk ke pembahasan. Pembahasan itu langsung CM terhadap PMI. Nanti tinggal menyesuaikan. Ini merupakan hasil, rangkuman hasil tadi. Ini penjelasannya. Penelitian ini berbeda atau enggak, sesuai atau enggak. Ini bandingkan dengan hasil-hasil yang sebelumnya. Kalau misalnya pembandingan penelitian yang lain, yang tadi kita sebagai rujukan, paling gampang adalah dibandingkan dengan, kalau CM terhadap PMI, bandingkan dengan 3 penelitian ini. Penelitian yang sebelumnya, kurung siapa, meskipun pada industri yang berbeda. Mau dipanjangin juga boleh. Penelitian ini sejalan dengan penelitian ini, di mana objek yang diteliti adalah punya karakteristik yang sama, kurung siapa. Sejalan pula dengan penelitian yang lainnya yang dengan jenis organisasi yang berbeda, kurung siapa, kalau memang seperti itu. Pokoknya tinggal sesuaikan dengan yang di atas. Nah, terus di sini juga kita bisa mengemukakan argumen yang lainnya, misalnya nilainya. Bisa membandingkan nilainya. Oh, di penelitian sebelumnya itu CM itu nilainya 0, sekian, sangat kecil misalnya. Kita bisa juga berargumen. Kalau sementara di penelitian sebelumnya ini, sementara pada penelitian ini bagaimana? Sebelum argumen yang lainnya. Sebenarnya di sini harusnya ada konsekuensi. Caranya bagaimana caranya? Ngambil caranya, ambil indikator. Atau pakai kuesionernya itu sebagai saran. Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan lebih baik, atau PMI dapat implementasi lebih baik, maka perlu dilakukan perbaikan, atau perlu diupayakan komitmen organisasi itu meningkat. Salah satunya bisa dilakukan dengan ambil indikator. Tuh. Yang kedua, variabel X-nya terhadap PMI ya, tadi. Ya, variabel X-nya terhadap PMI. Yang kedua sama. Yang ketiga, idem. Terus kesimpulannya, ya di sini langsung aja. CM, FC, dan SC merupakan prediktor yang dapat mempengaruhi PMI. Kalau memang di antara ketiganya itu ada yang tidak berpengaruh, ya berarti bisa diungkapkan seperti ini. Dua kali pengungkapan. Atau kalau misalnya kita asumsinya berpengaruh ya. Ya. Asumsi berpengaruh semua. Prediktor yang mempengaruhi PMI, di mana masing-masing memiliki arah positif. Misalnya, tadi yang mana ya? SC merupakan faktor yang paling utama. Ya, yang nilai penelitian tadi ya. Kemudian CM, dan terakhir adalah urutan terakhir adalah SC. Dah, gitu aja, nggak usah panjang-panjang namanya. Terus yang kedua, ini ada saran. Sebenarnya saran bisa mengambil dari ini, konsekuensi temuan ini, ambil indikatornya. Jadi di sini intinya pokoknya saran. Ini bisa dibuat buat minimal 2 kalimat. Nah, sampai sini selesai artikelnya. Kalau bisa ditambahi PBB, Pak. PBB ini
pentingnya apa, yang baru apa, yang beda apa. Nah, iso. Itu juga boleh. Ini prinsip PBB nanti dimasukkan di sini. Silakan. Jadi kalimatnya silakan berbentuk apa. Mau lugas juga boleh. Pentingnya apa? Ya tadi yang diungkapkan Bu Ana. Intinya di sini. Atau bisa juga kita ngomong ini nanti dilanjutkan lagi dengan penguatan, penegasan kembali apa pentingnya, apa bedanya, apa barunya gitu. Itu juga boleh. Jadi itu yang menjadi kuncinya memang PBB itu yang menjadi kuncinya. Untuk yang berikutnya nanti dasarnya sama, cuma model penulisannya akan berbeda karena misalnya punya Pak siapa kemarin Pak Ade misalnya ada interveningnya, nanti penulisannya landasannya sama tapi cara ngomongnya dari awalannya beda. Kalau Pak Tarta udah jelas mulainya dari PMI. Nanti kalau pakai intervening, kita bisa mulai dari interveningnya. Apa yang baru itu? Itu akan lebih lebih dari awal udah ketahuan apa sih PBB-nya. Nanti sudah akan lebih spesifik. Itu lebih mudah lagi, tinggal modelnya saja yang berbeda. Mungkin itu aja ya Bapak-bapak. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Dari saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.